Selamat datang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami siap melayani Anda dengan cekatan, cepat, konsisten, ramah, mudah, dan transparan. Sektor peternakan memiliki potensi untuk dapat dikembangkan dan menjadi peluang investasi. Mengingat Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki dukungan ketersediaan lahan, bahan, pakan ternak dari limbah pertanian, karakteristik iklim, ketersediaan sumber daya genetik hewan, dan tingginya permintaan akan produk hasil ternak untuk pemenuhan ketersediaan pangan hewani dalam daerah. Bahkan fakta di lapangan Kabupaten Oki menjadi pemasok ternak untuk daerah atau provinsi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu investor yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sepriamin SE MSI, Jabatan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Nadia. Kami dari DPR PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai inovasi, yaitu aplikasi sarana promosi potensi dan peluang investasi Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kami beri nama SIPOPay. SIPOPay itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Aplikasi SIPOPay, Bapak Ibu investor dan masyarakat luas dapat mengakses kapanpun dan dimanapun berada dengan cara mengetik sipopay.oki.go.id di sarana internet Anda. Aplikasi SIPOPay memberikan data dan informasi potensi dan peluang investasi secara jelas yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami selalu berupaya memberikan data dan informasi dengan cara optimalisasi data dan informasi setiap tahunnya dengan berkolaborasi dengan para OPD terkait. Semoga aplikasi SIPOPay dapat bermanfaat untuk investor dan masyarakat luas. Mari berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat faktor pendukung yang dimiliki oleh Kabupaten Oki inilah yang disebut sebagai potensi unggulan yang harus disambut dan dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai peluang investasi bagi para investor dalam mengembangkan usaha peternakan. Banyak jenis usaha peternakan yang dapat dikembangkan seperti usaha ayam petelur, usaha penggemukan ayam pedaging, pembibitan dan penggemukan kambing, dan yang menjadi primadona menjanjikan saat ini adalah usaha budidaya sapi potong. Saat ini usaha peternakan yang menjadi prioritas adalah budidaya ternak sapi potong dengan konsep adalah usaha penggemukan sapi potong atau fattening untuk merespon potensi pasar yang sangat besar akan permintaan sapi atau daging sapi. Pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi pelopor dalam membuka peluang investasi bagi para investor yang berminat bekerja sama dalam usaha budidaya sapi potong di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Fokus yang dipromosikan. Ada beberapa komponen yang menjadi fokus untuk dipromosikan pada investor dalam usaha budidaya ternak sapi potong, yakni lokasi dan luas lahan yang ditawarkan. 1. Desa Sukasari, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lahan 2-3 hektar. 2. Desa Pematang Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lahan 12 hektar. Pola kerjasama yang ditawarkan yaitu 1. Pola kerjasama budidaya penggemukan sapi 70%, 2. Pembibitan 30%, 3. Pendirian pabrik pakan dan pengolahan daging. Ketersediaan sapras aspek teknis. Lokasi teknis yaitu 1. Desa Sukasari dengan ketersediaan sarana prasarana kandang ada, tempat potong hewan ada, rumah potong hewan belum ada, pengolahan daging belum ada, dan pabrik pakan belum ada. Tersedia 4 unit kandang dengan kapasitas 1000.
2. Desa Pematang Sari. Ketersediaan sarana prasarana kandang belum ada, tempat potong hewan belum ada, rumah potong hewan belum ada, pengolahan daging belum ada, pabrik pakan belum ada. Kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bibit sapi sebanyak 700 ekor per tahun dengan bobot awal sapi per ekornya 300 kg. Sumber bibit sapi adalah Pasar Hewan Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing. Jenis pakan yakni pakan hijauan dan konsentrat. Tenaga kerja butuh 25 orang dengan upah minimum Kabupaten Oki pada tahun 2023 yaitu Rp3.004.177 per bulan. Kelayakan finansial, nilai investasi yaitu fattening, processing, dan pakan. Nilai capex sebesar 20,25 miliar dan nilai opex sebesar 16,12 miliar dengan total angka 36,37 miliar. Dari internal rate of return atau IRR sebesar 14,4%, net present value atau NPV sebesar 4,27 miliar, dan payback period atau PP selama 5 tahun 3 bulan. Peluang pasar terlihat dari grafik di bawah ini. Rata-rata konsumsi daging sapi pada tahun 2021 dari angka 3,2 meningkat menjadi 3,5 pada tahun 2022 dan 2023. Untuk populasi ternak sapi pada tahun 2020 dari angka 35 meningkat menjadi 35,1 pada tahun 2021 dan menjadi 35,5 pada tahun 2022. Dari grafik terlihat peningkatan angka populasi ternak dipicu keberhasilan inseminasi buatan dan kawin alami. Pemasaran utama sapi Oki adalah Pasar Hewan Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Target produksi. Produksi sapi hasil penggemukan sebanyak 700 ekor per tahun dengan berat per ekor 600 sampai 700 kg per ekor. Produksi daging sebanyak 207 ton per tahun. Populasi ternak menurut jenisnya di Kabupaten Oki. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki potensi kearifan lokal sebagai plasma nutfahnya kerbau pampangan yang menjadi salah satu aset nasional dari 7 jenis kerbau asli Indonesia melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 694 /KPTS /PD 410/2/2014. Selain itu juga Kabupaten Oki di Provinsi Sumatera Selatan termasuk sebagai kabupaten yang padat ternak dengan ragam populasi yang cukup besar. Jumlah populasi dan keanekaragaman jenis ternak dapat dilihat pada tabel berikut. Populasi ternak menurut jenisnya tahun 2023 di 18 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sapi potong sebanyak 36.632 ekor, kerbau 8.512 ekor, kambing 39.203 ekor, domba 3.665 ekor, ayam buras 439.779 ekor, ayam ras petelur 50.113 ekor, ayam ras pedaging 2.201.034 ekor, dan itik sebanyak 57.482 ekor. Produksi daging menurut jenis ternak tahun 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sapi potong sebanyak 954.629 kg, kerbau 11.649 kg, kambing 111.693 kg, domba 5.341 kg, ayam buras 236.257 kg, ayam ras petelur atau afkir 4.379 kg, ayam ras pedaging 3.390.209 kg, dan itik sebanyak 65.257 kg. Produksi telur menurut jenis ternak tahun 2023 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ayam buras sebanyak 351.796 kg,
ayam ras petelur sebanyak 781.241 kg, itik 473.082 kg, tempat pemotongan hewan dan penjualan daging hewan. Kabupaten Ogan Komering Ilir belum memiliki rumah potong hewan yang menjadi standar higien dalam menghasilkan daging yang berkualitas memenuhi standar aman, sehat, utuh dan halal atau ASUH. Ketersediaan daging yang ada dipenuhi dari keberadaan tempat pemotongan hewan atau TPH yang notabene-nya tidak standar dalam pengelolaan daging yang higien dalam menghasilkan daging hewan yang berkualitas. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi investor untuk dapat melirik dan menggeluti usaha rumah potong hewan, sehingga dengan adanya rumah potong hewan ini dapat menghasilkan daging yang berkualitas, memenuhi standar aman, sehat, utuh, dan halal. Ketersediaan penjualan daging hewan, utamanya daging sapi, dipenuhi dari para pelaku usaha tempat pemotongan hewan yang sekaligus menjadi pelaku usaha penjualan daging di tempat penjualan daging. Adapun nama-nama pelaku usaha tempat pemotongan hewan atau penjual daging dan perkiraan produksi karkas dapat dilihat pada tabel berikut. Nama-nama pelaku usaha tempat pemotongan hewan atau penjual daging dan perkiraan produksi karkas. 1. Haji Jahri dengan alamat Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung. Jumlah rata-rata pemotongan hewan yaitu 400 ekor per tahun dengan rata-rata bobot potong yaitu 400 kg per ekor dan perkiraan produksi karkas yaitu 80.000 kg per tahun yang dijual. Yanto Haji Pendi dengan alamat Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung dengan jumlah rata-rata pemotongan 400 ekor per tahun, rata-rata bobot potong yaitu 400 kg per ekor dan perkiraan produksi karkas yang dijual yaitu 80.000 kg per tahun. Bambang dengan alamat Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, jumlah rata-rata pemotongan yaitu 192 ekor per tahun, rata-rata bobot potong 400 kg per ekor dan perkiraan produksi karkas yang dijual 38.400 kg per tahun. Haji Sukir dengan alamat Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing dengan jumlah rata-rata pemotongan 96 ekor per tahun, rata-rata bobot potong 400 kg per ekor dan perkiraan produksi karkas yang dijual 19.200 kg per tahun. Imam Syafi'i dengan alamat Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya dengan jumlah rata-rata pemotongan 144 ekor per tahun, rata-rata bobot potong 400 kg per ekor dan perkiraan produksi karkas yang dijual 28.800 kg per tahun. Mardiono dengan alamat Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing dengan jumlah rata-rata pemotongan 192 ekor per tahun dengan rata-rata bobot potong yaitu 400 kg per ekor dan perkiraan produksi karkas yang dijual 38.400 kg per tahun. Haji Bejan dengan alamat Mesuji Raya, jumlah rata-rata pemotongan yaitu 192 ekor per tahun dengan rata-rata bobot potong 400 kg per ekor dan perkiraan produksi karkas yang dijual 38.400 kg per tahun. UPTD Puskeswan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan wilayah layanannya. 1. UPTD Puskeswan Kayu Agung, alamat Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Oki, Jalan Letnan Darna Jambi, Kayu Agung dengan wilayah layanan Kecamatan Kayu Agung, Tanjung Lubuk, Jejawi dan SP Padang. 2. UPTD Puskeswan Pampangan dengan alamat Desa Kandis, Kecamatan Pampangan, wilayah layanan yaitu Kecamatan Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan dan Air Sugihan. 3. UPTD Puskeswan Pedamaran Timur dengan alamat Desa Sumber Hidup, Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Oki dengan wilayah layanan Kecamatan Pedamaran Timur, Sungai Menang dan Cengal. 4. UPTD Puskeswan Lempuing dengan alamat Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki dengan wilayah layanan Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Teluk Gelam dan Pedamaran. 5.
5 UPTD Puskeswan Mesuji Raya dengan alamat Desa Mulya Jaya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki dengan wilayah layanan Kecamatan Mesuji Raya, Mesuji dan Mesuji Makmur. Di Kabupaten Ogan Komering Ilir, usaha peternakan lebih didominasi oleh peternak rakyat yang memiliki jumlah ternak yang sedikit dan memiliki karakteristik dalam memelihara ternaknya dengan cara diumbar atau ekstensif. Artinya, ternak diliarkan mencari makan sendiri. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya capaian produksi hasil ternak. Namun ada juga para pelaku usaha peternakan yang sudah menerapkan sistem pemeliharaan secara semi-intensif dan atau intensif, yaitu dikandangkan dengan jumlah kepemilikan ternak yang juga cukup besar atau banyak. Produksi hewan menjadi produk jadi. Produk hewan seperti daging, telur, dan susu sudah dimanfaatkan dan dikelola oleh para peternak sebagai produk olahan atau produk jadi, walaupun jumlah produksinya masih sangat terbatas. Pemilik dan lokasi peternakan yang ada di Kabupaten Oki. Secara fakta, keberadaan ternak di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sangat familiar di para penduduk. Artinya, hampir setiap penduduk memiliki ternak, utamanya ternak unggas seperti ayam dan itik, namun dalam jumlahnya yang sangat kecil. Ada beberapa peternak yang memang sudah menjadikan ternak sebagai usaha sampingan yang memberikan nilai tambah dalam penghasilan. Sarana prasarana pasar hewan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam melaksanakan transaksi jual beli ternak antara pedagang ternak dan pembeli ternak cenderung dilaksanakan di pasar hewan. Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 1 unit pasar hewan yang bernama Pasar Hewan Tugu Jaya. Pasar hewan di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 2 hektar, clear and clear, terdiri dari 1 hektar selama ini digunakan untuk pasar hewan setiap hari Senin dan Kamis, dan 1 hektar lagi ditawarkan kepada investor dan masyarakat luas yang ingin berinvestasi. Kami tawarkan dengan konsep agrowisata hewan atau rumah potong hewan. Pabrik pengolahan pakan ternak. Pabrik pengolah pakan ternak yang memproduksi pakan secara kontinu di Kabupaten Ogan Komering Ilir belum ada. Padahal Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten padat ternak. Ketersediaan sumber bahan pakan cukup banyak dan varian, termasuk bahan pakan dari limbah pertanian atau perkebunan. Hal ini menjadi potensi untuk dikembangkan pabrik pengolahan pakan ternak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Asosiasi Pedagang Ternak dan Asosiasi Peternak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Para pedagang ternak dan peternak di Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan usahanya mengikatkan diri dalam suatu asosiasi guna menjalin komunikasi dan kerjasama untuk peningkatan usaha. Ada 2 asosiasi yang bergerak dalam bidang peternakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yakni Asosiasi Pedagang Sapi dan Asosiasi Peternak Ayam Petelur. Keberadaan burung walet di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah didomestikasi sebagai usaha ternak yang menguntungkan. Oleh karena itu, cukup banyak bangunan walet yang berdiri di masing-masing kecamatan dengan variasi produksi yang berbeda-beda. Demikian potensi-potensi peternakan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dapat menjadi peluang investasi bagi investor dan peternak untuk dikembangkan dalam menjawab kebutuhan dan tantangan dalam negeri. Demikian film dokumenter potensi dan peluang investasi di sektor peternakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mari berinvestasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah tempat yang tepat untuk berinvestasi.